Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang mulia, jamaah Masjid Nurul Ikhwan rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita, kenikmatan dari Allah akan makin ditambah. Bahkan mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah karuniakan tadi akan menjadi asbab bagi kita untuk makin taat, makin baik ya, makin beradab dan makin berakhlak. Semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, kita akan bahas dua tema pada malam hari ini. Yang pertama, saya bawa catatan yang kami kutip dari kitab Syarhus Sudur halaman 161 sampai 162 tentang penghapus dosa yang sudah kita lakukan. Dan sebagaimana biasa, nanti setelah ini kita akan bahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat, kitab Bidayatul Maniyah. Yang pertama kita akan bahas, qala ba'duhum man fa'ala sayyi'atan. Para ulama berkata, barang siapa melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, dan itu pasti siapapun kita, hatta Ustadz Abdul Somad sekalipun yang hadir di tengah-tengah kita malam hari ini, Ustadz Ibnu Hajar ya, dan syekh-syekh lainnya, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Karena memang manusia pada hakikatnya adalah al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka ketika kita sadar di sini, siapa kita yang tidak pernah salah? Dan oleh karena itu juga jangan pernah kita mencela orang yang salah. Ya, jadi orang yang melakukan kesalahan bukan untuk kita celah, ya, bukan untuk kita katai, kita umbar aibnya, kekurangannya, kesalahannya, bukan. Jadikan itu pelajaran untuk tidak kita lakukan. Ya, makanya kata Nabi Isa itu, beliau bisa melakukan ketaatan, bisa menghindarkan diri dari maksiat, bisa berakhlak mulia, padahal beliau tidak punya guru. Ya, dari bangsa manusia ini, guru beliau itu ya ilmunya sendiri dan malaikat Jibril alaihi salam, dan langsung bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa ketika ditanya, bagaimana engkau bisa menjadi orang yang berakhlak? Ya, kata beliau, aku melihat gawe orang bodoh, ku tinggalkan. Ya, orang salah melakukan, aku tidak setuju. Berarti kalau aku melakukannya, orang juga tidak setuju. Nah, jadi ketika orang lain melakukan kesalahan, bukan untuk diungkit-ungkit, disebut-sebut, atau menjadi alasan bagi kita untuk menjatuhkan harga dirinya, bukan. Itu pelajaran, berarti itu cermin. Makanya Nabi bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman lainnya. Jadi jingok, oh si anu tuh main ini. Lewat tubuh, tidak setuju, tidak deman kan? Nah, artinya kalau kita melakukan hal yang sama, orang juga tidak setuju. Begitu. Ya. Nah, jadi siapapun di antara kita pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti. Dan jangan pernah mempermalukan orang dengan kesalahan yang pernah dia lakukan. Kita harus berhusnuzon, mungkin dia sudah taubat. Ya. Nah, jangan sampai barangkali dia sudah taubat dan kita wajib husnuzon atas itu. Nah, kalau dia taubat lantas kita masih sebut-sebut, masih ungkit-ungkit kesalahan dia. Dalam hadis, walaupun hadisnya dhaif, kata ulama hadisnya dhaif, sudah saya cek hadisnya dhaif, tapi dalam hadis ini disebutkan ya, bahwa barang siapa mempermalukan orang lain dengan kesalahan masa lalunya, diungkit-ungkit, disebut-sebut, dipermalukan, ya, dibongkar, padahal mungkin sekarang dia sudah jadi orang baik-baik. Itu dulu. Ya, kalau dulu banyak, hatta kita pun, hatta ulama besar sekalipun itu banyak yang masa lalunya suram. Fudail bin Iyad itu mantan perampok. Ya, para sahabat itu banyak yang asalnya nyembah berhala, mabok, bunuh anaknya, ya. Tapi ketika dia masuk Islam, taat, baik keislamannya. Nah, ya, jadi kata para ulama, barang siapa melakukan kesalahan, fa inna uqubataha tudfa'u anhu, maka hukuman atas kesalahan dia itu bisa tertolak, bisa terhalang, artinya dosanya diampuni.
Ya, dengan cara apa? Bi asyrati asbab, ada 10 sebab. Ada 10 alasan Allah mengampuni dosa kita. Ya. Nah, dan kita wajib berhusnuzon, mungkin dia dihapus ke dosanya. Karena dia sudah melakukan salah satu dari 10 hal ini. Yang pertama, ayyatuba fayutabu alaih. Mungkin dia sudah taubat. Kalau dia taubat, diampuni Allah dosanya sebesar apapun, hatta tablughas sama. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Orang yang melakukan kesalahan walaupun setinggi langit salahnya, dosanya, saking banyaknya, Allah ampuni kalau dia taubat dengan taubatan nasuha. Nah, ilmu ini untuk orang yang sedang melakukan kesalahan dan dia pening mikirkan dosanya saking banyaknya. Maka untuk orang seperti ini sampaikan hadis ini. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada hukumannya. Ya, ampunan Allah terbuka lebar sampai nyawa di tenggorokan. Kalau ada di tenggorokan tidak ada lagi. Sampai matahari terbit dari barat. Ya, nah, supaya dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Satu caranya taubat. Maka kalau taubat, dosa diampuni, hukuman yang seharusnya menimpa kita tidak jadi. Orang turun. Ya, orang turun. Yang kedua, au yastaghfiru fayughfaru, atau ada yang memintakan ampun untuk dia. Ya, ada yang mendoakan dia supaya diampuni. Orang tuanya, mungkin saudara-saudaranya, mungkin kawannya, mungkin ulama yang di situ mendoakan supaya kaum muslimin yang di sana yang sedang maksiat itu supaya dia taubat, didoakan oleh orang muslim lainnya, dan itu mustajab. Maka jangan remehkan doa khotib itu. Ya, doa khotib, doa setiap imam. Kalau saya tidak pernah tinggal doa itu, apalagi dalam khutbah itu wajib. Apa doanya? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sudah dahsyat doa itu. Kalau Allah kabulkan, maka dosa orang mukmin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti doa itu? Ya Allah, ampunilah. Allah maghfir, Allah, wahai Allah ampunilah. Ya, lil muslimin wal muslimat, dosa orang muslim laki perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dosa orang beriman laki perempuan, al ahya yang masih hidup, wal amwat yang sudah meninggal dunia, kita pun doakan. Luar biasa. Jadi kalau kita tidak bisa taubat, mungkin belum sempat taubat keburu wafat, jadi kita mati bawa dosa, mungkin berkat doa anak cucong gitu. Maka bagus kalau tradisi kita tiap malam Jumat yasinan, baca doa, itu dalam konteks ini memohonkan ampun atas orang yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup. Nah, tinggal hak prerogatif Allah nak ngabulkan apa tidak. Dikabulkan alhamdulillah, kalau belum kabul doakan terus. Setiap sholat, ya, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, ya, warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat. Begitu kan? Doa Ibnu Hajar, Ustaz Ibnu Hajar ketika memimpin doa tidak salat, Ustaz Abdul Nurman juga. Itu luar biasa dahsyat doa itu, jangan remehkan. Ya, memohonkan ampun atas dosa kita dan dosa saudara kita kaum muslimin muslimat. Nah, seandainya yang dua ini kecil, yang ketiga. Apa yang ketiga? Au ya'malu hasanat fatamhuha fa innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kita melakukan kebaikan. Ibu-ibu nyiapkan snack, konsumsi, makan minum untuk cawisan gitu ini. Itu kebaikan. Ya, pengurus masjid menyiapkan cawisan ini. Ya, sehingga alhamdulillah terlaksana acara ini, disiapkan sound systemnya bagus, ya kan? Pak Doli dan Zulfikar, ya, menyiapkan siaran kita untuk di live kan, sehingga bukan cuma kita yang dengar yang nonton, tapi sedunia, asal dia nontonnya ya baca nonton namanya kan, ya, dari mana-mana hadir berkat pengurus mengadakan acara ini, ya, maka itu adalah kebaikan kita, ya, kebaikan kita. Insya Allah kebaikan kita ini menebus kesalahan masa lalu kita. Maka kata Rasul, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, iringi kesalahan masa lalu dengan kebaikan saat ini. Ya, Allah itu tidak jenguk masa lalu, kita bengalak menjenguk masa lalu. Kalaupun kita harus jenguk masa lalu itu untuk jadi pelajaran, bukan untuk mungkin kesalahan. Ya, kan kita biasanya itu ya. Nah, Allah tidak pernah mengungkit masa lalu, yang dijenguk itu sekarang dan ke depan. Sesuram apapun masa lalu kita, kalau sekarang orang baik, ya, kita tobat, kita sadar, rajin ibadat,
itu tidak pernah dijawil-jawil, tidak pernah diingat-ingat, tidak pernah diungkit-ungkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarangnya yang paling menentukan. Bahkan saat ini juga jangan dibanggakan ketika kita rajin ibadat, karena yang paling menentukan adalah detik-detik terakhir kehidupan kita kaki. Waktu mati kaki, mati mau iman apa tidak. Nah, itu yang paling menentukan. Jadi yang banyak dosa jangan putus asa, masih terbuka pintu taubat. Yang rajin beramal jangan jumawa, karena belum tentu akhir kita husnul khotimah. Maka selalu waspada. Ya, jadi sikap kita itu pertengahan, tidak terlalu pede, tidak juga terlalu ketakutan. Maka sikapnya pertengahan, bainal khauf war roja. Singkat kata, harap-harap cemas. Harapan ada, tapi cemas juga ada. Jangan terlalu berat sebelah, ya, terlalu takut atau terlalu berharap. Berikutnya, au yubtala fid dunya, dosanya masih ada, lah taubat masih ada dosanya, lah dimohonkan ampun masih, lah rajin beramal masih ada dosa ternyata, saking banyaknya. Nah, yang keempat, au yubtala fid dunya bimasaib fayukaffiru an, atau cara Allah membersihkan kita dari dosa yang pernah kita lakukan, diuji, yubtala, dikasih bala, diberi bala, kehilangan sesuatu yang kita sayang, kematian, kehilangan harta benda, kehilangan pangkat dan jabatan, ya, dan lain sebagainya, ya, atau tertusuk duri, ibu-ibu lagi ngoreng iwa, terpercik minyak panas, numbuk cabai, ya, terpercik cabai, pedih mata dan lain sebagainya, itu bala. Ya, jadi setiap bala, setiap musibah itu kalau kita hadapi dengan sabar, jadi penebus dosa. Jadi penebus dosa, ya, itu. Yang kelima, masih dosa, masih ada dosanya. Ya, lah dikirim bala, lah dikirim musibah, masih juga ada dosa. Maka yang kelima, au fil barzakh bid-dawtati wal fitnah fa yukaffiru an. Kalau sampai meninggal dosa kita masih, tapi iman masih ada. Nah, dosanya masih ada. Ya. Maka cara Allah membersihkan kita dari dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di alam barzah pun, Allah masih baik, masih memberikan kesempatan untuk membersihkan dosa kita. Dengan cara apa? Bid-dawtati wal fitnah, himpitan kubur atau fitnah yang terjadi di kubur. Jadi orang mukmin yang masuk kubur dan dia disiksa di kuburnya itu masih bagus. Karena apa? Itu membersihkan dosa yang masih tersisa dari dosa yang dia tobat tapi masih ada catatan dosanya, belum bersihnya, masih bersisa. Maka dihimpit dia di kuburnya, disiksa dia di kuburnya untuk membersihkan dari dosa masa lalunya. Berikutnya, au yad'u lahu ikhwanuhu minal mu'minin, atau dia didoakan oleh orang mukmin, saudaranya mukmin mendoakan dia. Maka kita acara takziah, ya, itu mendoakan orang beriman. Ya, kita takziah atau setiap malam Jumat kita yasinan dan mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Maka doa itu manfaat, dan doa itu yang paling dinanti oleh almarhum almarhumah. Maka kata Rasul, orang yang sudah meninggal dunia itu bagaikan kal ghariqil mughawwif. Orang yang sudah wafat bagaikan orang yang tenggelam, yang sangat membutuhkan pertolongan. Jadi doa kita sangat dinanti oleh mereka, walaupun cuma pendek doa kita. Bang Ibrahim, ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Cuma yang pendek itulah yang kamu hafal, tidak sampai habis doanya, ya, tidak sampai habis, cuma pendek tadi yang hafal. Itu terima kasihnya mereka, ya, sangat terima kasih, ya, walaupun hanya dapat doa yang pendek dan singkat seperti itu. Berikutnya, au yahduna lahu min thawabi a'malihim ma yanfa'uhu, atau dapat kiriman hadiah pahala. Ya, tadi kiriman doa, ini hadiah pahala. Hadiah pahala ini misalnya, maka kita di Bikers subuh ada wakaf Al-Quran, ada yang nitip Al-Quran sama Bikers fi sabilillah. Al-Quran tadi kami kasihkan, kami cuma wadah, ya, cuma jadi keran jadi saja, ya. Terus kami sampaikan nanti ke pengurus masjid yang kami kunjungi. Maka amal wakaf Al-Quran tadi hadiah pahala untuk almarhum almarhumah. Niatkan, ya, Al-Quran ini kami wakafkan untuk Mbak, untuk Mi, untuk Ye, untuk Nye yang sudah meninggal dunia. Dan juga hal-hal yang lain, masukkan celengan, ya, duit ke celengan masjid,
nyumbang air walaupun cuma seko, ya, sebotol, 2 botol atau sekardus, 2 kardus, niatkan untuk almarhum almarhumah, itu hadiah pahala, insya Allah sampai. Dan ini sudah sepakat ijma para ulama, ya, amalan yang kita niatkan, kita kirimkan, kita sampaikan kepada almarhum, insya Allah bermanfaat untuk mereka. Ini sudah ijma ulama 4 mazhab. Bahkan kata Syekh Ibnu Taimiyah, apa kata beliau, orang yang tidak meyakini sampainya pahala yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, faqad kharaqal ijma. Orang itu berarti sudah merobek ijma, sudah tidak percaya dengan ijma, ya, sudah membakar ijma. Padahal ijma ulama itu salah satu sumber hukum dalam Islam selain Al-Quran, hadis. Yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Sumber hukum dalam Islam membenarkan bahwa pahala itu sampai ketika kita niatkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedelapan, au yubtala fi arasatil qiyamah bi ahwalihi tukaffiru an, atau dia mengalami huru-hara pada hari kiamat nanti. Jadi orang beriman ternyata taubat dia belum menuntaskan dosanya, masih tersisa sampai hari kiamat. Dikubur sudah disiksa, masih sisa dosa, ya, sampai di akhirat pun masih ada dosa. Maka cara Allah membersihkan dia dengan cara apa? Disulitkan dia nanti pada hari kiamat. Ini belum masuk neraka, belum, ya. Pada hari kiamat berkumpul di padang mahsyar, dia mengalami huru-hara pada hari kiamat. Di antaranya apa? Matahari begitu dekat sehingga dia kepanasan luar biasa. Nah, karena kepanasan itu sampai berkeringat, ada yang mata kaki, ada yang sampai ke lutut keringat, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher berkeringat. Nah, ternyata itu memang sakit, itu memang tidak menyenangkan, tetapi ternyata itu adalah tukaffiruan, penebus dosa yang pernah dia lakukan di dunia tadi. Yang kedelapan, yang kesembilan, ternyata masih ada dosanya. Nah, kita masih berharap 2 hal lagi. Yang kesembilan, au tudrikuhu syafaatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaat Nabi, ya, dapat syafaat Nabi. Nah, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu hadirin yang mulia berhak, layak, pantas dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata mamang ini misalnya, nauzubillah, ya, lah diberi syafaat oleh Nabi, ternyata masih ada dosa. Masih ada dosa. Sudah diberi pertolongan, sudah ada syafaat Nabi, masih belum, ya, habis dosanya. Yang terakhir, ini harapan terakhir, au rahmatu rabbih, atau dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, mudah-mudahan kita dengan amal kita yang tidak seberapa, ya, ibadah kita saya yakin, ya, khusyuknya kurang, ikhlasnya kurang, sempurnanya kurang, kita tetap berharap, ya, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau rahmat ini pun lewat, selesai. Inilah yang bakal kekal di neraka, ya. Nah, ini. Jadi 10 sebab ini menjadi penebus dosa. Mudah-mudahan dapat salah satunya. Ya, kalau lewat salah satunya, lewat 10-10-nya, sudah dapat selamat. Tak bisa selamat. Baik. Ya, ini kajian pertama kita tentang 10 penebus dosa gitu. Baik, kita bahas fikih. Ya, oh ya, silakan. Jadi bahwa timbul dosa kita itu harus ridho. Jadi ridho kalau seandainya ada orang yang berlapang dada. Ya. Nah, dan kita tidak boleh suudzon. Ya. Apa ini kan harus belajar dari ma'ruf munkar. Iya. Segala kemungkaran itu. Bagi apa? Ma'ruf munkar bagi apa? Fal yughayyirhu bi yadi. Ya, dengan kekuasaan dan lain sebagainya juga. Apakah ini maksudnya itu berlaku ketika diri kita saja yang dihina, ya kan? Tapi ketika agama kita dihina, Nabi kita direndahkan, misalnya kan, Tuhan kita dinistakan misalnya, maka berlaku juga seperti ini. Gitu lah. Apa kita hanya doakan saja, biar mereka dapat hidayah, gitu kan? Doakan saja, serahkan saja sama Allah. Maka ada cerita Rasulullah itu, ketika dirinya dihina dia tidak marah, tapi ketika agamanya dihina Allah direndahkan, dia perang, gitu kan? Itu cerita
nanya, salah tidak atau lagi? Coba tolong di bahas sedikit masalah itu. Ya. Yang saya bahas tadi adalah kesalahan masa lalu, dan kita tidak boleh mengungkit kesalahan orang lain karena kita sadar bahwa kita pun punya kesalahan, ya. Jadi di luar tema dengan yang ditanyakan tadi. Jadi saya tidak maksudkan dengan yang ditanyakan oleh Ustadz Abdul Rahman. Maksud saya ketika kesalahan orang lain itu kalau baca diomongi, kalau baca dinasihati, masih tidak baca juga. Kita sudah punya kuasa, kita sudah tegur, kita mungkin sebagai pimpinan sudah mungkin barangkali buat SP-nya, masih tidak juga. Terakhir doa, karena kita tidak punya kuasa untuk itu, ya. Kita hanya tabligh, penyampai, ya, penyampai. Jadi memang ketika kemungkaran sedang terjadi di depan kita, pilihan kita 3, ya. Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran di depan matanya sedang terjadi di hadapan dia, maka yang pertama adalah rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Maksud tangan ini adalah kekuasaan. Apalagi kesalahan itu dilakukan oleh orang yang punya kuasa. Maka kalau kita bukan siapa-siapa, justru akan menjadi membahayakan bagi kita. Jadi sesuai kompetensi. Kalau kita punya kuasa, rubah kekuasaan, kesalahan tadi, kejahatan tadi dengan kekuasaan kita. Berarti hitop dari hadis ini kepada orang yang punya jabatan, ya, presiden, gubernur, sampai PRT itu punya kuasa. Atau di dalam rumah tangga, suami itu punya kuasa. Maka ketika anaknya nakal, dia wajib marahi, dia wajib negur secara langsung. Atau dengan cara misalnya anaknya nakal, tidak dikasih uang jajan misal, itu sudah bentuk kekuasaan yang dia gunakan untuk merubah akhlak anaknya mungkin tidak bagus pada waktu itu, ya. Jadi tidak usah dibandingkan dengan kekuasaan yang tinggi-tinggi dulu. Dalam rumah tangga pun kekuasaan itu bisa, Ustaz, ya. Misalnya sebagai seorang suami, istri kita barangkali melakukan sesuatu yang tidak kita ridhoi, maka kita wajib ngomong, ya, wajib negor dia secara tegas. Saya tidak suka, ya. Itu sudah menggunakan kekuasaannya. Sebagai orang tua menggunakan kekuasaannya. Misalnya anaknya kasih uang jajan yang cukup banyak, ternyata tidak bisa dia gunakan dengan baik. Ternyata digunakan untuk yang lain-lain, misalnya beli narkoba, misalnya anaknya kuliah di tempat lain, ya, kiriman banyak terus rutin, ternyata tidak kuliah dengan benar, diberhentikan misalnya sampai oleh orang tuanya kuliahnya tadi karena menyalahgunakan amanat. Itu sudah menggunakan kekuasaan, ya. Nah, jadi khitab marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi itu arahnya adalah kepada para penguasa. Ya, maknanya kalau penguasa itu sendiri yang melakukan kesalahan, maka orang yang lebih tinggi kekuasaannya itu yang harus menggunakan kekuasaannya. Kalau misalnya yang salah tadi kepala dinas, di atas kepala dinas kan ada bupati, misalnya kan. Kalau bupati yang salah, gubernur yang harus negor. Nah, maknanya kalau presiden yang salah, sedang malaikat maut lah, ya, nah yang negor. Untuk udah baca anak negornya kan, nah gitu. Jadi kalau yang lebih tinggi dari kita tidak kata kuasa. Nah, yang kedua, karena kita tidak punya kekuasaan, pindah alternatif kedua, falyughayyirhu biyadi fabilisani, ya, dengan lidah. Nah, makanya ulama sudah ceramah, memberi nasihat, tausiah seperti itu dalam konteks itu. Jadi kita tidak diam. Cuma tipe para penguasa itu dia anti dikritik secara tajam. Dan juga Imam Syafi'i memberi tips yang namanya nasihat itu tidak bisa di depan orang banyak, itu menjatuhkan harga diri. Maka juga salah para ulama, para penceramah, mohon maaf saya kurang sepakat, Ustaz Abdul, ya, dengan yang terang-terangan mengkritik para penguasa yang melakukan kesalahan. Itu bukan adab memberi nasihat. Cara memberi nasihat yang baik kalau untuk person, ya, orang per orang misalnya, maka itu dengan berhadap-hadapan, ya, kalimatu haqqin, ya, kalimat yang benar yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim itu 4 mata, bukan di depan orang banyak, bukan di masjid, bukan di panggung, karena itu justru akan merengas. Kita pun kalau langsung ditunjuk merengas. Hatta saya yang berbicara pun kalau ada yang langsung nunjuk Ustaz salah ini pasti kita merengas, karena memang itu bukan adabnya dalam memberi nasihat, ya. Jadi kurang adabnya. Mungkin niat dia nak dakwah,
ya, tetapi tidak bisa diterima karena memang adabnya itu kurang bagus. Makanya saya share tadi pagi di status WA saya qaul dari ulama yang sangat dikagumi di Mesir saat ini. Beliau salah satu dosen ya, yang juga seorang dokter ya, hafal Quran, dosen di Al-Azhar, juga seorang dokter ahli bedah ya, Profesor Dr. Yusri, Syekh Yusri ya. Apa kata beliau? Kelembutan itu mampu menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh pedang. Dakwah Nabi itu lebih banyak lemah lembut ya, dan itu ditegaskan oleh Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ya, dengan lemah lembutlah ya engkau berdakwah, maka umat akan mendekat. Tetapi kalau ya berkeras hati, kasar, lan faddu min hawlik, umat akan menjauh. Ya, umat akan menjauh. Makanya dakwah Wali Songo itu tidak ada kekerasan sedikit pun. Sunan Kalijaga banyak mengislamkan orang-orang yang sangat jahat, mantan perampok atau raja zolim, itu rata-rata taubat di tangan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Dan cara Sunan Kalijaga tidak kasar, lemah lembut, atau dengan menunjukkan karomahnya di hadapan orang yang beliau ajak dakwah tadi. Itu cara beliau. Ya, kalaupun ada manfaat dakwah dengan kasar itu sedikit, lebih banyak dengan cara lemah lembut. Jingoklah batu itu bisa tembus karena tetesan air. Lubang kan, yang itu riwayat Syekh Ibnu Hajar kan pernah saya kisahkan di sini. Itu batu pun bisa tembus karena tetesan air, lembut air, cuma terus. Makanya saya juga dapat wejangan dari guru saya Buya Ar-Razi Hashim, beliau orang Padang, ya, tinggal di Jakarta, dosen UIN Jakarta Syarif Hidayatullah. Saya belajar dengan beliau walaupun tidak langsung. Beliau berpesan dan beliau mengutip qaul dari ulama sufi terkenal. Apa kata beliau? Imam Asy'arani, ya, Imam Asy'azili juga mengatakan bahwa para ulama sufi itu dalam cara dakwahnya lebih memilih tidak banyak mengkritik pemerintah. Itu dakwah para ulama sufi. Lebih memilih tidak banyak mengkritik, bukan tidak mengkritik sama sekali. Ya, tidak banyak mengkritik dan lebih memilih untuk mendoakan para penguasa. Maka kata ulama sufi, seandainya saya punya doa mustajab, maka doa mustajab itu akan saya gunakan untuk mendoakan para pemimpin yang zalim supaya dia sadar. Supaya dia sadar. Mungkin kita beda pandangan. Ya, antum mungkin sering jengok di medsos keluar-keluar yang ceramah, keluar-keluar marah-marah gitu ya. Saya tidak sependapat dengan yang demikian. Saya sepakat dengan Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jum'ah, ya, Syekh Said Ramadan Al-Buti, Syekh Ali Al-Jufri. Saya lebih sepakat dengan beliau-beliau ini yang dalam dakwahnya lemah lembut. Karena kelembutan itulah yang mampu menembus kekerasan hati seorang penguasa yang zalim. Bahkan seorang penjahat pun bisa sadar dengan kelembutan dakwah dari para ulama gitu. Walaupun silakan yang nak mau cari itu silakan. Tetapi rasanya dampaknya lebih sedikit yang positif, lebih banyak ditolak daripada diterima. Nah, jadi itu pilihan kedua dengan lisan. Yang ketiga, ini yang paling lemah, fabiqalbi, dengan hati kita dakwahin, ya. Dengan hati minimal membenci kemungkaran itu. Karena nak mencegah tidak sanggup, kita kasih kekuasaan. Nak ngomong tidak sanggup, takut kena marah misalnya, atau kita bawahan takut dipecat misalnya kan. Karena kita termasuk orang yang masih lemah iman, maka minimal dalam hati kita benci kemungkaran tadi. Ya, lewat, tidak setuju dengan kesalahan yang terjadi, itu minimal. Ya, sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kemungkaran yang terjadi tidak berlarut-larut. Oke, gitu ya Ustaz ya. Oke, kita bahas fikih. Mana Isa ya? Kita bahas fikih sedikit. Masih bahasan sunnah-sunnah ketika membaca Al-Fatihah dan surah. Yang ke-90 sunnah dalam salat, yang ke-90 dari 500 sunnah dalam salat, ayastami al-ma'mum li qiraati imamihi. Hendaklah kita sebagai makmum mendengarkan dengan baik bacaan imam, Fatihah imam dan surah
yang dibaca oleh imam setelah suratul Fatihah. Dengarkan dengan baik. Nah, mana kalau kita tidak terdengar karena sop itu yang belakangan, sop itu terlalu jauh, ya, atau imam ini salah teknis. Seharusnya salat maghrib, isya, subuh itu dibaca dengan jahar, tapi ternyata imamnya diam deh, ya. Lah kita ucap subhanallah, subhanallah, masih tidak? Maka mana cara kita? Ya, kita maju dewek-dewek, tapi tidak boleh kuat. Ya, kita boleh baca surah sendiri-sendiri seandainya ada salah teknis seperti itu. Atau kita kejauhan, musiknya besar, mic dak kati. Ya, imam membaca dengan keras cuma tidak sampai ke kita suaranya. Maka kita boleh baca surah masing-masing. Ya, gitu. Makanya juga sholat zuhur dan asar karena dibaca sir, maka kita juga baca surahnya masing-masing, baca Fatihah masing-masing, baca surah juga masing-masing. Karena kemarin di hari Rabu saya mengisi pengajian ibu-ibu di Masjid Istiqomah, ibu-ibu ada yang nanya, Ustaz, kalau sholat zuhur asar tuh kami makmum ini baca tidak aja? Karena sediaman tadi. Nah, ternyata ada yang belum tahu. Ya, jadi saya jelaskan, makmum dan imam sama-sama membaca pada sholat zuhur dan asar. Jadi baca masing-masing, Fatihah masing-masing, surah juga masing-masing. Cuma untuk surah tidak wajib sama dengan imam. Kan kita tidak tahu. Ya, kecuali serasan dulu, mam, kayak ya, baca surah apa waktu sholat zuhur sama asar. Kita nanya kan? Nah, boleh. Cuma belum pernah saya sampai hari ini jadi imam ditanya oleh makmum, Ustadz kayak sholat zuhur sama asar nak baca surah apa? Aku nak nyama ke? Tidak pernah ada. Dan tidak harus sama memang. Ya, boleh berbeda karena memang bacanya sendiri. Yang ke-91, ayyaqdiyal al-masbuq as-surah fima ya'tiya ba'da salami imamihi idza lam yudrikha fima lahiqahu mahu. Nah, ini pada salat masbuk. Misalnya kita masbuk salat isya, ya, kita masbuk di rakaat ketiga dan keempat, berarti 2 rakaat pertama tinggal kan? Tinggal. Nah, sisa kita karena cuma dapat 2 rakaat, berarti kita tinggal menambah 2 rakaat lagi. Seringkali saya dapati orang yang masbuk itu dia cepat niat, kayak hanya baca suratul Fatihah, padahal dia tinggal 2 rakaat. Ya, maka berdasarkan hal ini sunnah, tetap sunnah bagi makmum yang masbuk tadi, dia membaca surah setelah suratul Fatihah sebagai qadha. Karena waktu dia ikut masbuk tadi kan cuma baca Fatihah doang. Karena dia ikut di rakaat ketiga dan keempat. Rakaat pertama dan kedua dia tidak milu. Nah, berarti ketika dia masbuk tadi menyempurnakan 2 rakaat yang ketinggalan, dia tetap baca Fatihah, dia tetap baca surah sendiri-sendiri. Ya, jadi ke depan kalau masbuk surah tetap dibaca, bukan baca Fatihah baik. Karena dibalik itu tuh. 2 rakaat pertama yang kita masbuk itu jadi rakaat yang awal karena tidak baca rakaat yang akhir, ya, karena kita tidak baca surah. Nah, rakaat pertamanya dibalik di belakang tadi, berarti kita baca Al-Fatihah dan juga baca surat. Ya, jadi baca surat juga. Karena sering saya amati masbuk kok cepat nian ya, berarti dia cuma baca Fatihah. Nah, ke depan kalau masbuk seperti itu tetap baca surah, ya, sunnah hukumnya. Iya. Dulu kan tidak sempat bacaan yang iftitah tadi. Iya. Sudah, rakaat dulu kan agak tunggu dewe ya kan? Iya. Kita baca iftitah dulu misalnya. Oh, iya. Kan masbuk tadi kan? Iya, oke. Ya, kalau untuk surah sepakat ya. Jelas kan surah tadi? Nah, untuk iftitah kata Ustaz Afril, masih boleh tak kita baca doa iftitah, ya, di rakaat tambahan kita tadi yang nyusul menyempurnakan masbuk tadi? Tidak boleh lagi, karena waktu doa iftitah itu hanya di rakaat pertama sebelum membaca ta'awuz dan Al-Fatihah. Jadi seandainya kita tidak baca doa iftitah nih, tapi lah sudah baca ta'awuz, lah sudah gugur kesunahan doa iftitah, apalagi lah baca Fatihah, sudah habis waktu, timingnya sudah selesai. Sama seperti kita bandingkan satu contoh lagi, misalnya sunnah kita setiap masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Nah, cuma hari itu lupa, langsung duduk, lah ngobrol, lah berzikir, bertasbih, begitu kenang, tadi tidak sholat tahiyatul masjid. Boleh tidak berdiri lagi sholat sunnah tahiyatul masjid? Tidak boleh lagi, karena timingnya sudah habis, sudah selesai. Jadi dengan duduk ketika masuk masjid itu sudah membatalkan waktu untuk sholat tahiyatul masjid, sudah selesai.
Ya, gitu. Habis waktu. Tidak boleh lagi. Ada lagi? Oke, kita lanjut. Sunnah yang ke-92, as-suratul kamilah afdal minal ba'd. Membaca surah secara sempurna lebih afdal dalam sholat itu dibandingkan membaca sebagian surah. Maksudnya begini, kita baca surah Al-Falaq sampai habis, ya, rakaat pertama. Rakaat kedua membaca surah An-Nas. Itu kan surah walaupun pendek tapi selesai. Itu lebih afdal daripada baca Al-Baqarah 5 ayat rakaat pertama. Terus yang kedua membaca Al-Baqarah 2 ayat. Jadi itu berarti sebagian surah. Nah, lebih afdal mana? Membaca surah secara tuntas, secara sempurna. Nah, ini berlaku kapan? Ketika kita baca surahnya lompat-lompat. Baca surahnya lompat-lompat. Suka-suka kita, kadang di depan, kadang belakang, kadang di tengah, ya kan? Pokoknya lagi mudah baca surah apa? Itu yang kita baca. Tapi kalau baca surahnya secara runtut, seperti pada sholat tarawih, misal mau mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, malam pertama juz 1, malam kedua juz 2, ya, terus sampai malam ke yang terakhir khataman Al-Quran. Nah, kalau dia runtut membacanya seperti itu, lebih afdol ayat yang panjang tapi dikit-dikit tadi, 10 ayat atau 5 ayat per rakaat. Jadi tidak berlaku mutlak, tidak selalu lebih afdol sholat dengan surah yang pendek, ya. Jadi tergantung timingnya, ya, tergantung juga alasannya. Al-basmalah liman ibtada'a min athna'i suratin ghairi surati bara'ah. Nah, membaca surah setelah suratul Fatihah tadi tetap disunnahkan membaca basmalah, baik surah pendek ataupun surah yang panjang tapi kita baca sedikit-sedikit, ya, hanya beberapa ayat. Jadi tetap boleh membaca basmalah. Jadi nanti kalau ada yang baca ayat panjang, dia basmalah baru baca surah, misal bismillahirrahmanirrahim, dia langsung nyambung ayat fabima rahmatin minallahi linta lahum, ya, dan seterusnya, itu boleh. Atau tanpa basmalah langsung baca surah juga boleh. Nah, yang membolehkan langsung baca surahnya, ayatnya tanpa basmalah, ada penjelasan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, dan dalam kitab An-Nihayah. Apa kata ulama? La yubasmiluna illa awwalas suwar faqat wa huwal awfaq. Nah, jadi kalau imam tidak membaca basmalah, ya, ketika dia membaca di pertengahan surah, itu tidak masalah. Ya, jadi karena basmalah itu hanya dibaca ketika membacanya di awal surah, misalnya Alif Lam Mim, maka bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, basmalah, karena memang awalnya ada basmalah. Seandainya dia mulai dari tengah, maksud tengah itu tidak di ayat pertama, ya, misalnya dari ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kan tidak di ayat awal, maka boleh basmalah, boleh tidak. Benar kan maksudnya begitu, ya? Boleh basmalah dulu, boleh langsung membaca ayatnya. Paham, ya? Oke, sampai di situ silakan kalau yang ada yang nak ditanyakan. Azan, ya? Ya. Tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan. Ya, kita cukupkan sampai di sini camisan kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.